watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus, colossus, pencil dripping from the way I spit, fell in love with this. Oke, everyone, welcome back with me. Apa? Kenapa enggak? Weh, kampret. Aku lagi opening malah dia ngomong-ngomong, gue mute ah. Resek lu ah. Ya, balik lagi sama gue Dewa. Kali ini gue mau membahas horor bareng bisa dibilang ini bareng teman-teman sih. Ya, di sini ada beberapa ya yang sekiranya mungkin menarik untuk membahas horor di sini. Seperti ada Akane. Halo Akane. Halo, ini kayaknya hadir. Kayak Akane nanti ada suatu horor-horor gitu ya untuk diceritakan ya. Terus ada Maya ya. Maya ya, halo. Apa? Ada Michelle. Michelle nih kedua kalinya kita ya di WhatsApp ya. Halo. Tuh, dengerin tuh. Terus ada Ovi. Ovi mana suara adeknya? Hei, kok adekku yang dicari bukan aku? Oh, salah ya. Jahat banget. Oke. Ada Pirika, Tante Pirika. Halo semua. Terus ada Yuika juga nih. Yuika jangan di mute. Tadi udah gue mute. Oke. Jadi di sini kita akan baru 4. Ada lagi sih tapi dari grup kelas mak yang asli males. Oh, kenapa? Paling udah dibagiin ke situ. Oh, dia lagi ngobrol. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas horor lah ya. Horor apapun itu horor, entah itu dari mimpi kah atau dari urban legend setiap daerahnya masing-masing, atau dari mungkin kesehariannya untuk ketemu sesuatu lah. Jadi kita mulai dari siapa dulu nih? Yang punya cerita menarik nih, yang serem gitu. Mungkin dari Pirika kali ya. Pirika, mau apa yang diceritain? Dari Pirika ya. Urban legend atau ada sesuatu yang diceritakan? Ada sih pengalamannya Pirika, tapi Pirika ceritain pas pengalaman pas sudah gede aja ya. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh. Terserah. Oke, jadi silakan. Oke, Pirika mulai aja langsung ya. Mulai. Jadi gini, Pirika itu pernah ikut kayak work camp sama mahasiswa Jepang itu kan, tapi area work campnya sih masih di Bali. Tapi itu di daerah desa di sebelah bagian baratnya Bali, pokoknya arah-arah menuju ke arah Gilimanuk gitu deh pokoknya. Nah, jadi kan pas work camp ini, kalian tahu work camp itu kayak gimana? Work camp itu kayak kita tuh bantu sukarelawan gitu loh di sebuah yatim panti asuhan gitu dah pokoknya. Iya itu dah. Jadi kita kerja sukarela kayak misalnya bikin toilet, cabut-cabut rumput, masak di sana kayak gitu. Itu selama 1 mingguan sih di situ. Nah terus, pada suatu hari nih Pirika dan teman-teman mahasiswa itu sih kan tinggal di rumahnya masyarakat di sana kan, di rumah warga gitu. Nah Pirika ini dapat bagian temen tuh 2 orang Jepang, jadi orang Indonesia 1 sama 2 orang Jepang itu tinggal di satu rumah warga, jadi kayak dipisah-pisah gitu loh sama teman-teman yang lainnya. Nah Pirika ini waktu itu teman-temannya Pirika kan gimana ya, kayak pingin nginep di panti asuhannya, jadi Pirika tuh bakal diam di rumahnya warga ini sendirian kayak gitu. Nah pada suatu hari setelah selesai work camp nih, kira-kira jam 10 malam itu. Nah, sebelum Pirika pulang ke rumah yang Pirika nginepin itu, Pirika main dulu sama teman-teman di rumah warga yang lainnya. Nah, kan gitu. Terus ditanyain, teman-teman yang kamu ngajak nginep kemana? Nah, ada yang nanya kayak gitu kan, tuan rumah yang lainnya. Terus Pirika bilang, oh dia lagi nginep di panti asuhan, jadi nanti aku tidur sendirian di sana. Pirika nggak tahu nih, sebuah peringatan atau apa ya dari tuan rumahnya itu. Tuan rumahnya tuh bilang gini, kamu nggak apa-apa gini tidur sendirian di sana, nggak nginep di sini aja bareng yang lainnya gitu. Pirika ditawarin kayak gitu kan. Terus Pirika bilang nggak apa-apa, nanti aku takut kalau misalnya aku nggak tidur di sana, nanti tuan rumahnya aku
bakal tersinggung atau gimana. Aku nggak mau kayak gitu. Nah waktu itu aku bilang kayak gitu. Terus tuan rumah yang lainnya ini kayak tetap ngeyakinin aku, yakin nggak di sini aja biar ramai, sendirian lo di sana gitu. Tapi tetap Pirika tolak kan. Nah pada akhirnya pulanglah Pirika ke tuan rumahnya Pirika ini kan, tidur sendirian. Itu Pirika waktu tidur tuh kunci gini loh, kunci pintu kamar. Tapi karena Pirika takut gelap karena pernah punya pengalaman buruk, akhirnya Pirika hidupin lampu kan. Nah tidurlah Pirika, tuan rumah juga udah tidur semua kan. Kira-kira itu jam berapa ya Pirika tidur ya? Jam 12-an lebih. Sedangkan Pirika tuh harus bangun jam 5 pagi kan. Nah pas Pirika tidur itu kan udah kondisinya tuh capek banget kan, secara habis ngangkat batu, bikin toilet dan segalanya. Nah pas Pirika tidurnya, Pirika tuh dengar suara gini loh, tokek. Keras banget suara tokeknya. Tokek gitu kan. Karena keras banget tuh Pirika kan kebangun. Nah Pirika kebangun, tapi Pirika nggak kebangunnya tuh masih merem gitu loh, cuma kayak kok suara tokeknya keras sekali kayak gitu kan. Nah Pirika tuh juga pernah punya pengalaman jelek sama suara cicak dan tokek, makanya Pirika tuh udah mulai parno saat itu kan, tapi Pirika tetap berusaha untuk tidur. Nah suara tokeknya tuh masih ada keras, terus Pirika cuek, tetap pura-pura tidur kan. Nah mungkin karena Pirika pura-pura tidur, yang terjadi selanjutnya tuh tahu apa? Pirika tuh tidur di spring bed kan, spring bednya tuh digoyangin, tau nggak sih? Sedangkan di kamar tuh cuma ada Pirika seorang loh. What? Nggak ada siapa-siapa dan itu dikunci pintunya. Really? Itu kasurnya digoyangin, gejir gitu tau nggak sih? Apa ya goyang? Serem Nggak banget. tahu. Serius? Makanya ini baru goyangan pertama ya, pertama. Itu Pirika udah diam, masih tetap pura-pura tidur. Dalam hati Pirika tuh kayak gini, kurang ajar ini gimana nih, kok bisa goyang kayak gini, siapa sih yang goyangin kan gitu kan. Nah terus tak diamin, karena Pirika diamin, digoyangin lagi, goyang. Kenapa ya ampun Tuhan. Terus Pirika tuh ngintip kan, ini gempa atau apa? Nggak ada yang goyang, lampu pun nggak goyang tuh cuma kasurnya doang gitu loh. Nah terus udah mulai deg-degan ini, jantungnya blub. Terus Pirika tuh dalam hati gini, sekali lagi digoyangin, sekali lagi aku nggak bakal kuat. Oke. Dan benar akhirnya digoyangin 3 kalinya. Saat itu Pirika nggak toleh kanan kiri lagi, langsung menuju arah pintu, buka kunci pintu kamar kan. Langsung Pirika keluar ke ruang tamu, bangunin tuan rumah. Tuan rumahnya itu yang diam di sana tuh ada menantu, ada anaknya, cucunya gitu loh. Tapi tidurnya nggak di areanya Pirika, dia tidur kayak di luar, tapi ada kamar gitu loh. Nah sedangkan kamarnya Pirika tuh di dalam ruang tamu gitu, jadi kayak beda areanya. Pirika ketok-ketokin. Nah mereka tuh lampunya hidup, TV-nya hidup, tapi nggak ada yang bangun semua loh. Pirika bangunin, minta tolong bangun, nggak ada yang bangun. Terus Pirika nggak enak juga kan, Pirika cek HP. Waktu itu HP-nya Pirika masih pakai BlackBerry ya. Di desa itu nggak ada sinyal. Pirika mau menghubungin keluarga, pengen hubungin teman-teman yang ada di sekitar sana, itu nggak bisa sama sekali. Jadi kayak bener-bener sendirian. Yang aku bangunin nggak ada. Terus aku ngeliat di jalanan tuh udah gelap banget. Masa Pirika mau lari ke rumahnya tuan rumah yang sebelah tempat temannya Pirika nginepin itu nggak bisa kan, udah terlalu gelap gitu loh. Akhirnya Pirika balik lagi ke kamar kan. Setelah Pirika duduk lama di ruang tamu nungguin siapa tahu ada orang keluar, sama sekali nggak ada. Pirika balik lagi dah ke kamar, tidur lagi. Nah, pas Pirika tidur, Pirika digangguin lagi sama suara tokek itu. Suaranya kenceng banget, tokek, dan Pirika digoyangin lagi kasurnya. Oh my god. Bayangin digoyangin lagi kasurnya. Habis itu Pirika bangun lagi. Kamu kunci lagi kamarnya atau enggak? Iya, kunci lagi, nggak ada yang masuk. Itu posisi lampu itu terang, tapi digoyangin gitu loh. Dan udah merinding banget. Aku tuh Pirika bangunin lagi tuh rumahnya, please nggak ada yang bangun gitu. Gimana ya kalau kalian di posisinya Pirika tuh di sebuah desa yang sangat gelap, tidak ada sinyal, bangunin nggak ada yang bangun sama sekali gitu loh. Akhirnya Pirika duduk di depan toilet tuh lama. Udah gitu setelah Pirika pikir nggak ada yang nongol, Pirika takutnya ada sosok makhluk atau apa gitu kan. Tapi Pirika dalam hati ngucapin, please jangan nunjukin diri, cukup yang kayak begituan aja lah. Kalau nyampe dia nunjukin diri, Pirika nggak tahu lagi kayak gimana. Nah habis itu
Pirika balik lagi lah ke kamar, udah ngantuk banget, please aku tuh harus bangun jam 5 pagi. Aku lupa waktu itu jam berapa aku digangguin. Terus aku tidur lagi. Nah ini digangguin lagi beneran. Sampai mati lampu kamar tuh mati, bunyinya blep. Dan Pirika bangun. Tapi karena udah capek banget, please itu benar-benar nguras tenaga banget, rasa takut waktu itu ya. Akhirnya Pirika tidur lagi dengan sendirinya dan bangun akhirnya dengan alarm jam 5 pagi. Nah, itu udah pas kembali ke work camp. Pirika tuh udah lemes banget, mukanya udah nggak enak banget gitulah karena kurang tidur juga kan. Pirika ceritain ke teman-teman. Teman-teman tuh ada yang percaya, ada yang enggak kayak gitu sih. Ya, ada yang nganggap remeh, tapi setelah Pirika cerita ke satu orang, katanya sih yang gangguin Pirika tuh kalian tahu nggak sih kalau di Bali tuh biasanya ada yang namanya Lea gitu. Tahu. Ya tahu. Iya, katanya sih yang gangguin Pirika tuh ya itu Lea yang ada di sana. Maaf nih. Dan Pirika sih nggak tahu mau percaya atau enggak. Intinya Pirika masih hidup sampai sekarang, intinya gitu aja gitu loh. Mau ada yang percaya atau enggak, dan kalaupun itu benar Lea, siapa Leanya? Katanya sih ya, aduh Pirika nggak mau nyebut takutnya nanti jadi masalah gitu. Iya, nggak usah. Itu Pirika. Iya, pokoknya itu pengalaman serem yang dimana benar Pirika nggak bisa ngubungin siapapun, bangunin orang ada yang bangun, dan itu sendirian. Untungnya sih nggak ditunjukin penampakannya gitu aja sih. Pirika, Ya. itu kamu dengar alasannya nggak? Misalnya kayak kenapa digangguin kamu gitu, atau gimana gitu? Enggak, Mungkin cuma alasannya gitu. Oh, cuma aku pernah dengar gimana ya? Pas diperingatin, Pirika baru ngeh kan diperingatin sama yang tuan rumah lagi satunya itu. Kenapa sih nggak mau tidur bareng yang lain aja di rumahnya dia? Kenapa pulang di sana sendiri? Ya dengar-dengar katanya sih di situ emang angker gitu katanya ya. Katanya desa itu dulu sempat tempat pembuangan banyak orang meninggal di sana gitu sih katanya. Oke. Iya, pokoknya gitu. Pirika nggak tahu silsilah sejarah desanya itu kayak gimana. Cuma ya karena nggak tahu juga, nggak ada, cari di Google juga nggak ada gitu. Cuma kata orang aja sih. Jadi Pirika nggak berani menyimpulkan gitu. Jadi kayak urban legend-nya di sana gitu ya. Entahlah itu urban legend atau enggak kalau di sana tuh. Pirika sih nggak mau menerusi lebih jauh ya. Takut kenapa-napa juga sih. But that's creepy loh. Gila. Di saat Ini menarik banget. malam gitu ya. Terus Iya. digangguin. Terus nggak ada yang bangun gitu pas minta tolong gitu kan. Itu creepy sih. Itu benar-benar horornya mantep itu. Rasa deg-degannya tuh ada yang ngelebihin jatuh cinta ini pastinya. Wah, banget sih. Iya loh, bener-bener. Banget sih itu mah, banget. Tapi yang bikin lebih merinding tuh tadi pas Kak Pirika cerita ada suara nafas. Oh, itu suara gitu ya, sorry. Itu suara siapa? Mas Dewa gak sih? Mas Dewa itu. Itu makin apa sih creepy-nya? Bukan napasnya Pirika kan? Itu bagian M ya? Kan kayaknya Mas Dewa Itu tadi. Yuhika, kurang tahu itu Yuhika. Itu Yuhika dan Pirika Raja. bangunnya saking menggebu-gebu suara napasnya ikut takutnya. Yuhika itu Yuhika, bukan mal nuduh-nuduh aja nih Ovi Oh, ya. nih. Soalnya aku jadi lagi main Among Us tuh. Tahu, Kenapa Ovi jadi tolong lah. tuduh-tuduhan? Kalau misalkan nuduh tuh jangan di sini, di Among Us aja loh. Di sini dinuduh-nuduh mulu, heran aku tuh. Loh, itu kata Mas Dewa tuh tuduh-tuduhan di Among Us. Artinya Mas Dewa mau dituduh nanti di Among Us kalau ada main bareng lagi. Enggak lah. Oke, Jangan nanti dong. tenang aja. Balik Jadi topik lagi. kemana-mana sih. Udah. Oke, untuk ini Pirika nih tadi ceritanya gila creepy banget sih, kayak layak. Jadi ingat suatu game gitu kan, game apa sih, Pamali. Wah itu kalau misalkan ditunjukin kayak gitu kali ya. Tapi gini loh, Dewa, Wih, Pirika tuh emang punya gimana ya, kayak trauma atau sama takut sama cicak dan suara tokek kayak gitu. Emang dari oke. kecil tuh setiap ada bunyi kayak gitu selalu pasti ada gangguan gitu loh. Oh. Terutama kalau lagi sendirian. Iya, makanya kalau ada suara kayak gitu tuh Pirika paling benci banget. Dan kenapa selalu pas kejadiannya pas tidur gitu loh. Paling benci dah. Oh. Iya, setannya suka ganggu pas tidur emang. Oh, berarti ya oke.
Oke. Oh berarti, oh iya Aku berarti ya bingung. kayak lebih ke apa ya, trauma lah ya, Iya. Ya benar. lebih ke trauma deh, trauma tentang tokek atau cicak gitu. Oke, bagus. Untuk ceritanya bagus. Mungkin kalau misalkan dibikin novelnya tuh mantap sih itu. Nggak nyampe gitu. Lu Aku siapa tahu. penasarannya 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 gimana tuh tuh? dia Leanya tuh apa sih ngomong kasarnya tuh dari bawah apa gimana Enggak, gitu? apa Apa namanya? dari sampingnya? Tahu ya. Mungkin Atau dari karena atas? Pirika tuh enggak tuh, pokoknya Pirika ngerasa tuh kayak digoyangnya dari samping, dan itu ada suara kayak gesekan gini tuh loh, sebenarnya gesekan kain gitu, gitu bunyinya gitu. Oke. Oh jadi dari samping. Makanya waktu itu benar-benar deg-degan banget. Pokoknya Pirika tuh jangan sampai nunjukin dan jangan sampai nyentuh badan, gitu aja. Gitu aja sih dalam hati Pirika waktu itu. Nggak tahu gangguinnya di mana. Tapi kalian gimana ya? Masuk akal nggak sih tuan rumah itu dibangunin nggak ada yang bangun gitu loh? Padahal TV-nya hidup gitu. 2 kali aku bangunin nggak ada yang Tuan bangun. rumahnya ada berapa sih? Ada tuan rumah itu yang perempuan laki-laki, terus ada menantunya, terus ada cucunya gitu, ada anaknya juga gitu. Nggak ada yang bangun semuanya. Berapa orang berarti? Kemungkinan bisa Ya, kayak ada 5 perubahan orang. waktu sih. Iya, bisa kayak gitu. Oh. Kayak perubahan waktu. Iya. Bisa. Jadi Yang benar kayak aja. memang Bisa aja. kayak memang disengaja gitu. Bisa jadi loh itu. Dominan sih kayak gitu sih kalau menurut Bisa aku. jadi loh. Gua setuju Aduh, sama Michelle. aduh. Gue setuju sama Michelle. I- Kayak i- bisa Ya ampun, aja. kok aku jadi merinding. Nggak, maksudnya kayak bisa aja gitu, kayak Pirika digangguin pas waktu itu ya, malam itu. Nah, di malam itu tiba-tiba tuh semua orang tuh kayak nggak bisa dengar suara Pirika Nggak gitu. denger apa-apa. Heeh. Jadi kayak ada dinding yang misahin Pirika sama mereka. Ya, Wih, something nggak like tahu lagi something like ya. that lah. Nggak tahu. Wah, bisa jadi Aku sih, juga mikirnya gitu tadi. Iya, makanya pas si Ada- Pirika ada dindingnya gitu. pas si Pirika bilang udah berkali-kali dibangunin tapi nggak bangun gitu kan, terus ada TV nyala, lampu nyala, itu ya mungkin itu sih salah satunya, tapi nggak tahu juga sih. Aku nggak bisa bilang itu iya atau enggaknya ya, soalnya nggak tahu asal usul leak itu kayak gimana. Ya, apakah itu ada hubungannya atau enggak, Pirika juga nggak tahu, karena itu kan kata orang ya. Iya. Pokoknya intinya Pirika udah selamat aja dari itu aja sih. Ya udah. Ya, yang Ya, penting bagus Pirika sehat selalu sampai sekarang. Sip. Heeh. Gila, perjuangannya sangat baik. Oke. Oke, dari Pirika sudah, ceritanya cukup menyeramkan ya, mana ini malam-malam lagi. Oke, yang kedua siapa? Oh, ini Akane nih kayaknya udah merinding. Ya, merinding gimana Pirika pas ngalamin, ya ampun, aku nggak bisa. Nggak tahu lagi deh. Aduh. Oke, yang kedua coba Michelle deh, Michelle. Penasaran aku sama Michelle nih, ada horor Tadi gitu. katanya kakak nih. Enggak, Akane, aku Kenapa? nanya doang, dia kayaknya takut gitu. Iya. Michelle, Oke. ada ada ini nggak, cerita horor nggak? Banyak sih Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Oke. Ini sih yang masih nggak. Yang paling serem aja. Jadi waktu itu, ya ini aja deh. Jadi waktu itu misal pernah belajar di kampung Inggris ya, salah satu tempat tutor gitu. Tahu pare. Yap. Terus pas itu kan kita ngekos gitu, karena nggak mungkin di tempat privatnya, karena emang banyak banget kan anak-anaknya. Nah, lucunya itu entah kenapa Misal dan kawan-kawan ini tuh tempatnya itu beda dari yang awal. Kan ini datang kedua kali gitu. Pas di situ itu udah kamarnya tinggal sisa 2, yang satu diisi sekitar 6 anak, yang satu itu 4 anak, dan Misal kebagian yang 4 anak. Setiap malam di kamar Misal tuh pasti ada rambut jatuh. What? Ini udah bau-bau nih, Terus- pasti ada sesuatu di situ. Terus
karena misal tidurnya yang di samping tembok ya, dan kasurnya kan di bawah, itu pasti misal jatuh. Misal jatuh, dan teman misal tuh ada pernah bilang gini, misal kalau tidur jangan dorong-dorong dong, akunya malah jadi jatuh gitu kan. Nah, posisi misal sendiri tuh udah jatuh, dan kasurnya tuh udah ngerenggang dari tembok. Terus kejadian di kamar belakang itu malah siang hari. Siang-siang tuh tiba-tiba salah satu temen itu teriak bilang, di situ kok ada yang berdiri, siapa sih, jangan bercanda gitu kan. Ini berdiri karena di mana, Michelle? Di pojokan kamar sih kak. What? Oh, Really? oke. Oh my god, merinding. Aku langsung lihat pojokan kamarku. Merinding dong. Jadi yang di kamar 6 itu Maya ya nggak kuat. Kamu Jangan. Oke, silakan aku akan Apa, Maya? memaksakan diri. aduh, Ayo lanjut, Michelle. dah. maafkan Michelle. Bapak Michelle, ini menarik banget buat Masalahnya aku. Kita tunggu itu ending yang tuh baik. yang lihat masalahnya nggak cuma 1-2 orang, ada sekitar 5 orang kan. Nah, manggil akhirnya dari anak-anak kamar depan, ke kamar belakang dulu dong, dibilang gitu. Ya, Michelle dan teman-teman depan itu masih berusaha positive thinking gitu kan. Kayak, enggak, paling tadi cuma karena kecapean aja, jadi kayak ada orang gitu kan. Padahal memang ada sih. Masih jelas gitu. Ya udah, akhirnya karena memang kesalahan yang di teman-teman kamar belakang itu, mereka belum tutup jendela pas jam 5. Mereka baru tutup jendela kamar itu sekitar jam 7 malam kan. Jadi ya mungkin itu sih problemnya juga. Nah, pas balik ke kamar depan itu, posisi kan kita kalau misal nyisir rambut itu kan nggak pernah di kamar tuh. Kayak habis mandi kita langsung nyisir di depan kamar mandi atau kadang di depan kamar. Tapi itu pasti setelah kejadian 2 hari itu always ada rambut di mana-mana, padahal nggak ada yang nyisir di dalam. Jadi itu udah kayak, Ini fix Aduh. ada itu di situ. Ada mbak Oh cantik. iya ada Mbak. Oh, gitu. Oh my god. Dan posisinya itu di atas lemari depannya misal tidur. Jadi bener-bener pas di situ. Ya Jadi kan, Allah. Memang Mbak Kunti suka di atas lemari. Aduh, kenapa ya? Nah itu jangan nanya kenapa deh. Jangan nanya. yang bikin misal tahu juga. Jangan nanya Jadi kenapa. ada penjelasannya. Jangan nanya Kalau kenapa. misalnya kamu nggak pernah sisir rambut di dalam kamar, tapi ada rambut di kamar, tepatnya di bawah lemari, pasti ada mbak di atas lemari itu. Udah. What? Really? Posisi rambutnya Oke. itu, Really? Oke. posisi rambutnya itu masalahnya di mana-mana kak. Oh, Nggak cuma di bawah gimana, lemari. no? Dan yang paling parah tuh setiap bangun tidur pasti ada di bawah kasur. Bunyi apa itu? Yuhika itu. Ini kak. Terus. Enggak. Jadi waktu itu sempat aku Hmm. kebangun jam 3 pagi kan, Hmm. mau ke belakang. Terus ketemu ibu kosnya, tanya, Bu, ini maaf mau tanya, kenapa ya kok di kamar setiap bangun tidur tuh pasti ada ini gitu. Hmm. Terus? Punya jawab gimana? Ibunya bilang, oh iya mbak, besok aja saya jelasin gitu. Paginya sebelum berangkat privat lagi, itu baru dibilang sama ibunya kalau emang di situ ada something gitu. Dikasih tunjuk posisinya. Yang paling parah sih waktu mau pulang ya. Pas udah sebulan mau pulang, paginya malamnya misal dibikin gak bisa gerak. Jadi kayak paralyzed, Ketindihan. mau tidur, maybe ya, soalnya emang posisinya misal ngelihat itu gitu. Nah, Oke. dan kurang ajarnya dia tuh gimana ya? Dia ngasihin rambut pas di muka Michelle. Oh my god. Ya Allah. Wah.
Kasian What? banget Michelle. Itu kurang ajar banget sih. Iya, aja. Bisa kamu nggak takut? Kamar boleh nggak sih? Eh, Gila. Wis, gue tidur di ruang tamu dah. Gak berani tidur di kamar gue. Terus gimana Michelle? Mana rasanya Ya. rambutnya Michelle? Mungkin ada perasaan atau gimana? Mantap. tajam sih. Tajem. Oh jadi Tajam. bentar Michelle, aku bingung posisinya. Jadi posisinya tuh dia di atas kamu, apa dia kayak dari atas kepalamu? Iya, Oke. jadi rambutnya tuh kena muka. Bakal Nggak lihat pas posisinya gimana gitu. Mungkin posisinya kalau kena muka ya. Kalau posisinya itu dia di Oh. atas kepala. Ya benar, kayaknya di atas kepala deh. Bukan nindihin tubuh kamu. Mungkin ya, soalnya emang waktu itu nggak terlalu jelas juga liatnya, cuman emang sebelum itu sempat kayak gimana ya, pernah itu kayak waktu keulang gitu loh. Sebelum itu tuh itu bener-bener pas mau pulang, jadi kayak misal dibikin bangun dulu jam 2, terus ya kayak biasalah ada yang dilempar atau apa gitu, udah kayak oh udah itu nggak ada apa-apa, lihat handphone jam 2, tidur lagi, kebangun lagi itu masih jam 2 lagi. Hah? Itu ada 3 kali. Kayak diputar Siapa nama? waktu. Si Michelle tuh Ya ampun. diam di waktu itu aja gitu loh. Diam di waktu Oh my itu. God. That's creepy bro. What the? Wah gila Oh, sih. Aku Dia sama Michelle. aku nggak bisa berani, nggak berani tidur di kamar. Tidur di kamar mungkin tengkurap lah. Tapi Misha, kamu dapat ngelihat wajahnya gitu nggak sih? Kalau ngelihat itu waktu pas misal udah pulang sih. Jadi kayak udah pamit di depan kosnya gitu. Soalnya kan emang kamar misal kena sama jendela depan. Oke. Tapi ngeliat Oke, jelas Jadi gitu. di situ kelihatan. Oh. Is. Terus ada matanya, ada mulutnya gitu. Wah. Kelihatan sih mulut sama hidung, tapi matanya enggak. Oh my god. Pucat gitu ya. Oke. 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 Aduh, gimana ya? Ini kayaknya gue bakalan Mas Dewa cowok takut. kayak bakalan pindah studio saya. Rekamannya nanti mungkin di ruang tamu ini lama-lama nih. Tapi misal jangan-jangan gara-gara kamu nanya sama tuan rumahmu itu ya, makanya kamu digangguin, dijadiin sleep paralysis gitu ya? Oh, mungkin aja. Masalahnya misal sebelumnya udah tahu sih. Cuma Tapi memastikan. benar-benar menggangguin nyampe benar-benar nyentuh kamu gitu loh maksudnya. Apa gara-gara kamu gini. nanya sama tuan rumah gitu? Gini, sebenarnya mereka punya kekuatan lebih itu di kisaran jam 12, jam 12:30. Ya. Itu kekuatan dia lebih besar dan karena misal cukup peka, jadi mereka dominan buat nyerang misal waktu malam. Makanya bisa dibilang misal lebih milih tidur pagi sih daripada malam gitu. Oh, jadi karena Michelle ini peka, jadi si itunya suka gangguin gitu loh. Kalau mereka lawannya nggak peka kan, mereka nggak asik gitu mungkin. Esensinya kayak nggak asik. Iya. Oh, jadi dia nggak ditambah bisa lagi, peka. ditambah lagi tuh suasana rasa takut teman-teman tuh, karena energi mereka takut akhirnya dia makin gede. Iya, benar. Buat I see. nyerangnya. Ya, jadi kalian yang denger ini dan takut, hati-hati. Oke, untuk Gimana ya? Akane dan Mayaya jangan takut lah. Sebisa mungkin gak usah takut. lah. Apa? Santai aja. Santai, Ini lebih santai. serem dari cerita gua sih. Gila, parah banget. Gila. Tidak. Gimana kalau aku udah dengerin cerita Michelle tuh kayak reality banget gitu, kayak yang di film-film kuntilanak gitu. Tolong jangan sebut merek dong. Enggak sih? Oh iya, maksudnya mbak cantik. Jangan sebut merek. Tapi Misha kok bisa tenang ya dalam keadaan gitu ya? Karena udah terbiasa sih Kak dari kecil. Udah biasa ya? Keren. Kok kau udah udah gitu dah. Keren banget. Michelle bisa jadi itu deh, bisa jadi VTuber horor deh ini kayaknya.
Banyak pengalaman ini pasti. Jangan Sama Ovi tuh. Aku nggak ada pengalaman. Berarti nih Ovi kan suka horor nih ya. Bisa ajak Michelle no. Ya. Collab. Collab sama Balado. Collab. Kelelap. Oke, dari Michelle ceritanya bukan cukup lagi sih, udah membuat saya merinding ya. Biasanya saya mendengarnya aja nggak terlalu ya. Cuma ini udah kena merindingnya nih. Oke, kita lanjut